Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam rahayu, rahayu sagung indumati. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selalu di dalam lindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kali ini kami akan mencoba membahas tentang Imam Al-Mahdi part 2. Kalau zaman sebelumnya Nabi Muhammad lahir, agama Allah pernah jaya dari belahan bumi timur dan barat oleh Raja Zulkarnain. Juga demikian maksud reputasi Imam Al-Mahdi. Adapun yang dimaksud zaman pertama, pertengahan dan zaman akhir, maksudnya bulan zaman pertengahan yang dimaksud sejarah dunia. Namun zaman pertengahan Islam, di mana akhir zamannya ditutup oleh turunnya Isa Al-Masih. Bahkan sampailah Imam Al-Mahdi memimpin Islam dan jaya di Eropa, yang dulu kecil tertekan, sekarang atas kedatangan Imam Al-Mahdi menjadi besar dan berduyun-duyun mereka masuk ke agama Islam. Dan dalam kemunculannya Dajjal, maksud Dajjal ialah bahaya besar yang belum pernah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dajjal mampu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan secara berlebih-lebihan yang jumlahnya tidak terhitung banyak. Dia menyatakan dirinya sebagai Rasul. Berdasarkan hadis penelitian Rasulullah SAW, Dajjal itu berayah ibu dan beranak turun dari dulu, yang sampai akhirnya menurunkan Dajjal. Lihat sabda Nabi SAW ketika beliau bersama Umar bin Khattab RA. Dajjal yang jumlahnya hampir 30 orang, semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. HR Imam Muslim melalui Abu Hurairah RA. Sabda Nabi SAW, suatu hari kami berjalan-jalan bersama Rasulullah SAW. Kami bertemu dengan beberapa anak-anak, di mana di antara mereka ada Ibnu Sayyid. Semua anak-anak itu berlari melihat kedatangan kami, kecuali Ibnu Sayyid, dia hanya duduk saja. Dan agaknya Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada dia, semoga engkau beruntung. Apakah engkau mengakui bahwa aku utusan Allah? Ibnu Sayyid menjawab, tidak, justru Anda yang harus mengakui bahwa aku utusan Allah. Umar bin Khattab berkata, biarkan aku ya Rasulullah, akan kubunuh dia. Sabda Rasulullah SAW, jika benar apa yang ia katakan, engkau tidak akan sanggup membunuh dia, sebab dimungkinkan dia itu Dajjal. Kalau dia benar, maka dialah cikal bakal nenek moyangnya Dajjal yang kelak membuat kerusakan besar-besaran di akhir zaman. Sebenarnya zaman ini sudah rusak. Saya tidak mengatakan zaman rusak, tapi orang-orang yang hidup pada zaman ini rusak berat. Kemudian Dajjal malah menghancurkan keadaan manusia yang jauh sebelumnya sudah diperbaiki oleh Imam Mahdi.
Artinya ketika Imam Mahdi memperjuangkan Islam, di sisi lain Dajjal muncul menghancurkan, yang tujuannya menghancurkan itikat umat berdasarkan hadis di atas. Dajjal sudah ada pada zaman Rasulullah SAW secara hakikat, sebab Ibnu Sayyad mengaku sebagai utusan. Ini pun namanya Dajjal, padahal Nabi Muhammad SAW adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak ada nabi lain. Kalau ada yang mengaku, artinya Dajjal. Ingat sejarah zaman Rasulullah SAW yang mengaku sebagai nabi: 1. Al-Unsi dari Yaman, 2. Muslimah Al-Khadzabah dari Yamamah, dan 3. Ibnu Sayyad dari Madinah. Mereka semua adalah pembohong, mengaku sebagai nabi pada zaman Nabi SAW. Kemudian mereka meninggal dunia sepeninggalan Rasulullah SAW pada masa kepemerintahan Abu Bakar Siddiq. Pertama, Al-Unsi dibunuh oleh Fir'aus Ada Dalianmi. Kedua, Muslimah dibunuh oleh Wahya setelah bertobat. Dan ketiga, Sayyad dinyatakan tewas dalam peperangan. Zaman selanjutnya banyak sekali dajjal-dajjal mengaku sebagai nabi, seperti Muhtar As-Tafi dari Irak yang mati terbunuh. Setelah itu banyak juga mereka mengaku sebagai nabi, kemudian menghancurkan itikat umat agama Islam. Demikian saudara-saudaraku, apabila saya dalam menerangkannya tentang perjalanan para nabi terdahulu ada sesuatu keliruan dan ada suatu kesalahan, kami pribadi kepada saudara-saudara semua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.